Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam jumpa di pagi hari ini melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan dari Yeremia pasal 52 ayat 12 sampai ayat 23. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Besar kuasa-Mu kami nikmati dalam seluruh hidup kami ya Tuhan, dan kami bersyukur atasnya. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, juga kami akan merenungkan firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus, kami memahami dan melakukan seturut kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 52 ayat 12 sampai ayat 23 berbunyi demikian. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim, dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tebalnya 4 jari dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya dari tembaga, dan tiang yang kedua seperti itu juga. Mengenai buah delima, ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Demikian firman Tuhan. Disebut berbahagia semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam seluruh kehidupannya. Amin. Tak terbatas kuasanya. Tema renungan kita pada saat ini.
Ada lagu yang cukup populer pada saat ini. Saya yakin ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak pendengar renungan pagi pada saat ini suka atau senang dengan lagu ini, menjadi lagu favorit. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Syair lagu yang tentu mengingatkan kita, kuasa Tuhan tak terbatas. Tak terbatas dengan ruang, tak terbatas dengan cuaca, tak terbatas dengan kondisi, tak terbatas dengan apapun dalam dunia ini. Segala sesuatu dapat dilakukan oleh Tuhan, sebab kuasa ada padanya. Bacaan kita bercerita tentang kehidupan umat Tuhan, umat Israel yang mengalami penderitaan, yang kemudian diceritakan bahwa oleh kuasa dari Raja Babel, Nebukadnezar, membuat dan mendatangkan kepala pasukannya, yaitu Nebuzaradan, untuk menghalau dan menghancurkan Yerusalem. Ayat 12 sampai ayat 14. Nebukadnezar melalui kepala pasukannya menghancurkan rumah Tuhan, menghancurkan rumah raja, menghancurkan segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang tersisa. Dan kehancuran Yerusalem kita pahami dan dilihat sebagai sebuah fenomena iman untuk melihat bahwa kehancuran ini bukan sekedar kekuatan Raja Babel, bukan sekedar kemampuan tentara Babel, tetapi kehancuran Yerusalem mau mengungkapkan bahwa Yerusalem hancur sebagai buah dari pemberontakan di hadapan Tuhan. Yerusalem tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan, karena dengan kekerasan hati di hadapan Tuhan, membuat Yerusalem justru makin lemah dan makin terpuruk. Karena dengan kekuatan Raja Babel beserta tentaranya, diberikanlah hajaran kepada umat Tuhan untuk memaknai dan menyadari tanpa Tuhan, tentu umat tak bisa berbuat apa-apa. Kehancuran dimaknai bahwa segala sesuatu yang sudah tidak lagi berkiblat kepada Tuhan, sesungguhnya di sanalah segala sesuatu yang berbau duniawi akan hadir dalam seluruh hidup manusia. Maka demikian hidup kita. Jika kita tidak lagi melakukan dan mendasari di dalam Tuhan, sehebat apapun kita, sebentar saja atau sekilas saja mungkin diterpa angin, kita bisa jatuh. Sekalipun mungkin tidak ada tentara yang akan menggerogoti hidup kita, tidak ada kekuatan besar yang akan menggerogoti hidup kita. Jika sudah tidak bersama Tuhan, gampang saja kita jatuh. Maka demikianlah umat Tuhan. Buah dari pemberontakan mereka sudah nikmati dan alami. Mereka terkurung, mereka dianiaya, mereka mengalami penderitaan oleh kuasa Raja Babel. Bait Allah yang megah, yang dibuat dari emas, dari perak, dari tembaga, tentu tak bisa lagi menjadi penyelamat bagi umat Tuhan. Ayat 15-19. Kekuatan secara fisik ini yang dibanggakan dan diandalkan tentu tidak bisa melindungi umat Tuhan ini. Karena ini hanyalah sebuah bangunan yang menjadi simbol kekuatan, sedangkan hati mereka jauh dari Tuhan. Keistimewaan sebuah bangunan tentu tidak dinilai seberapa besar biaya yang ada di sana, seberapa besar uniknya bangunan tersebut. Sebab yang dilihat adalah sebesar apa seseorang hidup di dalam Tuhan, meletakkan dirinya, hatinya, jiwanya, segala pengharapannya kepada Tuhan. Maka demikianlah
Bait Allah yang menjadi simbol kemegahan umat Tuhan ini pun dihancurkan. Sekiranya dengan kehancuran bait Allah menjadi tanda bagi umat Tuhan untuk benar-benar hatinya diletakkan kepada Tuhan. Bukan hanya sebuah bangunan, bukan hanya sebuah gedung yang menjadi simbol, tapi memang hati yang tertuju kepada Tuhan. Hati yang memang berpaut kepada Tuhan, menyembah Tuhan seutuhnya dalam seluruh hidup umat Tuhan. Maka kepada kita semua, apalah arti sebuah bangunan tanpa ibadah yang sejati di dalamnya? Apalah arti sebuah kemegahan tanpa hidup menurut kehendak Tuhan? Sebab yang dinantikan Tuhan adalah hati yang tulus beribadah kepadanya, seraya melakukan seluruh kehendak Tuhan, berpaut kepadanya, dan senantiasa melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya saja. Belajar dari kehidupan Yesus Kristus yang sungguh meletakkan hidupnya dan melakukan segala sesuatu sebagaimana misi Allah dalam dunia ini, menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Namun pun demikian, orang-orang banyak malah menolak Yesus Kristus, menolak Injil yang dibawanya. Sekiranya segala sesuatu kita pahami dan terima dengan baik, menerima firman yang disampaikan, mau diubahkan oleh firman Tuhan, sehingga dengan pelajaran atas hidup umat Tuhan dalam bacaan ini, kita juga mau diubahkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka demikianlah dalam seluruh kehidupan kita membawa segenap hidup kepada Tuhan, berpaut dengan Tuhan, dan tidak lagi hidup berkanjang di dalam dosa. Karena hanya dengan Tuhanlah kita dapat menikmati segala sesuatu yang baik, bukan hanya kini dan di sini, tapi dalam kehidupan yang akan datang, bersama dengan semua orang yang percaya kepadanya. Bahwa Allah yang kita sembah menginginkan kesetiaan dari kita. Sebagaimana Allah juga setia memelihara kita, maka kita pun juga mesti setia kepadanya. Kuasa Tuhan tak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun dalam dunia ini. Tidak dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan gedung, tidak dibatasi dengan persekutuan tertentu. Kuasa Allah betul-betul nyata dalam seluruh dunia ini. Dari zaman dahulu sampai kepada zaman kini dan zaman yang akan datang. Sebab dialah Alfa dan Omega. Dialah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang memeliharakan seluruh ciptaannya, memeliharakan manusia, memeliharakan alam semesta, memeliharakan tumbuh-tumbuhan, memeliharakan setiap binatang, dan memeliharakan apapun dalam dunia ini. Jika Allah adalah sang pemelihara, jika kuasanya tak terbatas, mari menaruh harap kepadanya dan segera meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, hidup berpadanan dengan Injilnya. Terpujilah Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Dengan kasih-Mu kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kami tahu hanya Padamu lah hati kami mestinya berpaut. Syukur Padamu untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Roh Kudus kiranya menyempurnakan dan memantapkan langkah kaki kami untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Bapa di surga, kami menaruh harap Padamu untuk seluruh hidup yang Tuhan karuniakan. Peliharakan kami Tuhan dalam seluruh gumul dan juang kami masing-masing. Tentu setiap kami yang datang kepadamu memiliki segala sesuatu yang akan kami sampaikan kepadamu dalam permohonan kami secara pribadi. Dan tentu kebutuhan tiap kami berbeda-beda ya Tuhan. Tuhan mengetahui setiap anak-anak-Mu. Tuhan mengetahui setiap perjuangan hidup anak-anak-Mu dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, mari datanglah dalam seluruh hidup umat-Mu untuk menaruh kasih kepada setiap umat-Mu, membebaskan atas seluruh juang yang dialami, dan sekiranya setiap umat-Mu juga menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengandalkan-Mu, dan sungguh-sungguh meletakkan seluruh kehidupan, jiwa dan raga hanya Padamu, meninggalkan segala dosa, untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan.
Kasihani dan topanglah kami semua ya Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa melakukan segala yang Tuhan kenan. Diberkatilah semua orang tua kami yang telah lanjut usia. Peliharakanlah ya Tuhan, damai-Mu senantiasa menyertai. Bersyukur kepadamu untuk setiap umat-Mu yang menikmati usia karunia Tuhan. Disempurnakanlah syukur yang naik kepadamu Tuhan. Juga memberkati setiap anak-anak, setiap pemuda, setiap orang yang berjuang dengan segala hal dalam seluruh hidup masing-masing. Biarlah semua mimpi, cita-cita dan harapan boleh dialami dan boleh dinikmati dengan kuasa-Mu. Juga kiranya kesembuhan menjadi bagian hidup dari sesama kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Dan diberikanlah kekuatan dan penghiburan bagi setiap umat-Mu yang ada dalam duka cita. Biarlah kasih karunia-Mu memeliharakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Menyertai para pemimpin dan pemerintah kami. Boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Menaruh harap kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati seluruh hidup kita.